Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dinata Reguna dari Rekayasa Nilai Kelas D dengan NIM 21010120130135. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus rekayasa nilai yaitu Southwest Regional Water Supply oleh New Mexico Interstate Stream Commission. Interstate Stream Commission ini dapat disingkat ISC. Untuk pokok pembahasannya sendiri ada 8. Yang pertama pendahuluan, kemudian tujuan studi VE, tim VE, evaluasi teknis, deskripsi proyek, metode studi VE dalam proses analisis, proposal VE, dan terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini untuk mengenali proyek ini seperti apa nantinya. Southwest Regional Water Supply merupakan proyek yang diusulkan kepada Komisi Aliran Antar Negara Bagian sebagai bagian dari proses perencanaan di bawah Arizona Water Settlement Act atau AWSA tahun 2004. Kota Deming, Daerah Hidalgo, dan Komisi Irigasi Cekungan Hila atau GBIC telah mengusulkan proposal untuk pengalihan dan penyimpanan air Sungai Gila yang tersedia di bawah Arizona Water Settlement Act tahun 2004. Komponen penyimpanan proposal ini telah digabungkan dengan 2 proposal lainnya dari Kabupaten Hidalgo dan Kota Deming untuk membuat satu proposal pengalihan dan penyimpanan terintegrasi yang disebut Southwest Regional Water Supply. Ini adalah peta lokasi dari proyeknya tersendiri. Kemudian untuk value engineering-nya, analisisnya mengidentifikasi area biaya tinggi proyek selama tahap desain awal. Kemudian studi VE kemudian menentukan desain alternatif yang lebih murah yang masih dapat dimasukkan ke dalam gambar desain dan spesifikasi tahap berikutnya tanpa menimbulkan biaya yang besar untuk desain ulang atau penundaan proyek besar. Proposal VE didukung dengan analisis teknis dan ekonomi. Masuk ke tahap yang kedua, yaitu tujuan studi VE pada Southwest Regional Water Supply. Yang pertama, tujuannya adalah meninjau ketersediaan dan hasil air AWSA. Untuk peninjauannya sendiri itu juga meninjau model pengalian AWSA ISC dengan pengurangan aliran kering. Kemudian juga menyediakan kisaran untuk hasil perusahaan tahunan dengan skenario perubahan iklim. Kedua, untuk mengidentifikasi konfigurasi komponen yang disukai. Yang ketiga, merekomendasikan penelitian dan investigasi lebih lanjut. Untuk tujuan yang keempat, itu juga meninjau desain tingkat penilaian buanan Huston Inc. atau BHI dan Bureau of Reclamation atau BOR dengan mempertimbangkan komponen proyek dan area fokus. Dalam peninjauan ini juga menyarankan perbaikan desain konseptual saat ini, menyarankan pendekatan atau konsep tambahan, memberikan rekomendasi untuk konsep saat ini atau konsep alternatif yang dapat membahas komponen proyek dan area fokus. Masuk ke bagian yang ketiga yaitu tim studi VE. Tim studi value engineering-nya sendiri dalam proyek ini terdiri dari 9 ahli. Yang tentunya satunya adalah ahli value engineering-nya sendiri dan life cycle costing. Kemudian juga ada 8 ahli selain ahli VE yaitu ahli konstruksi biaya, ahli struktur dan alat angkut hidraulik, ahli perizinan lingkungan, ahli geomorfologi dan transportasi sedimen, ahli bendungan, waduk dan geoteknik, ahli kelistrikan, ahli terowongan, ahli hidrologi dan pemodelan air. Kemudian dilanjutkan evaluasi teknis. Untuk evaluasi teknis fase yang pertama, ISC mengontrak BHI untuk mengidentifikasi lokasi terbaik untuk pengalian dan situs penyimpanan di Lembah Jurang Gila dan merancang struktur pengalian, alat angkut, dan pipa ke Mimbres Basin atau cekungan Mimbres pada tingkat penilaian 10%. Dengan menggunakan investigasi lapangan dan analisis desktop, konsultan menemukan 2 alternatif untuk pengalian dan penyimpanan dalam laporan teknik awal. Staf ISC juga mengontrak RGH Consultant Inc. untuk melakukan tinjauan teknis independen terhadap studi tahap 1 BHI, mengidentifikasi masalah teknis yang signifikan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Tinjauan RGH menunjukkan bahwa BHI telah menerapkan tingkat penyelidikan, pengumpulan data, dan analisis yang sesuai untuk tingkat 10%. Meskipun ada beberapa masalah utama seperti hasil air AWSA, geologi lokasi penyimpanan,
dan sedimentasi yang tidak ditangani secara memadai dalam draft final. Dan ini berpotensi untuk menciptakan tantangan teknis yang signifikan. Kemudian dilanjutkan evaluasi teknis fase yang kedua. ISC mengontrak Bohannan Huston Inc. atau BHI untuk melakukan evaluasi teknis tahap kedua dari proposal Southwest Regional Water Supply masih pada tingkat penilaian yang 10%. Dengan menggunakan investigasi lapangan tambahan termasuk survei batimetri geomorfologi dan pengambilan sampel geofisika, serta juga pemodelan dan analisis desktop, konsultan menemukan 3 alternatif baru untuk pengalian dan penyimpanan dalam laporan teknik awal, yang semuanya memenuhi tujuan proyek. Tim VE dalam hal ini memilih alternatif kedua dari BHI sebagai kasus dasar untuk mengukur proposal VE yang diajukan oleh mereka. Kemudian masuk ke tahap yang kelima atau bagian yang kelima, yaitu deskripsi proyek. Dalam hal ini, untuk deskripsi proyek yang pertama adalah fokus area. Fokus area yang pertama itu potensi tantangan teknis, ada sedimen, rembesan, desain struktur pengalian, ketersediaan dan hasil air, konsep dan desain struktur alat angkut, desain struktur penyimpanan, kebutuhan daya. Untuk fokus area yang kedua itu mencari sinergi, misalnya itu pelepasan dari penyimpanan, penjualan tenaga surya saat tidak memompa dan lain-lain. Hal ini dapat secara bersamaan memenuhi kebutuhan pengguna air dan lingkungan. Untuk fokus area yang ketiga itu adalah meminimalkan biaya energi dan jejak karbon. Yang keempat, mempertimbangkan dampak lingkungan. Di antaranya adalah meminimalkan dampak negatif terhadap spesies yang terancam punah dan lingkungannya, harus memungkinkan untuk memitigasi semua dampak negatif, memaksimalkan dampak positif bagi spesies yang terancam punah dan lingkungannya. Dan fokus area yang kelima adalah dampak kekeringan, di mana perlu mempertimbangkan dampak kekeringan dan prediksi pengurangan aliran bor. Selanjutnya adalah deskripsi umum. Studi VE dilakukan oleh RGH Consultant Inc. untuk New Mexico Interstate Stream Commission. Studi VE dilakukan pada November 2014. Dan yang ketiga, studi VE dilakukan pada tahap awal desain. Item-item yang tidak dapat diubah itu ada 5. Yang pertama, pengalian tahunan rata-rata maksimum dari modal terverifikasi dengan dan tanpa kekeringan. Yang kedua, pengalian maksimum 350 CFS. Yang ketiga, air di gudang untuk dilepaskan saat dibutuhkan. Yang keempat, kepatuhan dengan semua kendala AWSA. Yang kelima, kepatuhan dengan Endangered Species Act atau ESA. Untuk keterangan studi VE-nya sendiri, yang pertama, analisis VE ini bukanlah pemeriksaan kendali mutu atau quality control, namun tim VE menemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan selama analisis mereka. Lalu, tim VE tidak meninjau implikasi hukum dari proyek. Yang ketiga, tim VE tidak meninjau perkiraan biaya dari desain saat ini. Yang keempat, tim VE tidak mengevaluasi kelayakan ekonomi proyek. Dan terakhir, semua studi VE membutuhkan kasus dasar untuk mengevaluasi alternatif. Nah, ini adalah RAB awal dari proyek Southwest Regional Water Supply, di mana ada item konstruksi, kemudian juga ada item diversi atau pengalihan, bisa dibaca di tabel yang terpampang di layar. Kemudian ada juga untuk item alat angkut dengan jumlah biaya juga bisa dilihat di layar. Kemudian juga ada item reservoir dan pipa regional Southwest. Dan subtotal konstruksinya sendiri itu berjumlah $526.100.000. Selain item konstruksi juga ada item non konstruksi. Bisa dilihat di layar karena juga cukup banyak. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa subtotal konstruksinya $77.983.000 dengan total biaya konstruksi hingga non konstruksi itu $603.984.000 dengan ditambahkan pajak atau New Mexico Gross Receipt Tax dengan jumlah $37.372.000 yang jika ditotalkan semuanya itu $641.356.000. Kemudian kita masuk ke bagian yang keenam, yaitu metode studi VE.
Untuk bagian yang keenam ini, metodenya tuh dibagi ke dalam 6 tahap, yaitu yang pertama tahap informasi. Setiap anggota tim VE diberikan laporan dan informasi perkiraan biaya untuk proyek sebelum workshop. Fasilitator meminta tim desain untuk memulai dengan gambaran umum yang sangat luas dari proyek, kemudian difokuskan pada tujuan dan kebutuhan proyek. Fasilitator kemudian juga meminta tim desain untuk mulai secara bertahap meliput proyek dengan lebih detail, utamanya tentang bagaimana proyek cocok dengan skema yang sesuai dan titik antar muka pada proyek berakhir. Fasilitator mendorong anggota tim VE lainnya untuk mengajukan pertanyaan yang sangat terbuka, agar banyak informasi yang dapat diserap, sehingga untuk keberjalanan studi VE ke depan akan bisa produktif, seperti itu. Kemudian tahap yang kedua itu adalah tahap analisis fungsi. Kegiatannya yaitu menyiapkan diagram function analysis teknik atau diagram FAS. Alat ini memaksa tim analitik untuk melihat proyek dengan pandangan baru. Misalnya jika kelompok teknis diberi tugas untuk meningkatkan sistem pemanas, atau ventilasi, atau sistem pendingin udara, mereka dapat menentukan banyak sistem umum yang dapat dianalisis fungsinya, misalnya saluran ganda, volume udara variabel, multizoner, dan lain sebagainya. Analisis fungsi ini berarti mengidentifikasikan fungsi-fungsi apa aja yang ada pada proyek Southwest Regional Water Supply ini. Kemudian kita masuk ke fase diagramnya. Saya akan fokus menjelaskan untuk 3 kotak yang di bold ini. Kenapa 3 kotak yang di bold ini? Karena 3 kotak ini adalah fungsi-fungsi yang prioritas. Fungsi prioritas ini didasarkan dari diagram Pareto, yang mana 3 fungsi ini adalah yang memiliki biaya yang paling tinggi. Maka dari itu, kemudian di tahap-tahap selanjutnya dilakukan brainstorming, kemudian proposal-proposal yang diajukan juga berdasarkan dengan 3 fungsi yang di bold ini, seperti itu. Kemudian masuk ke tahap kreatif. Tim VE memilih untuk melakukan brainstorming menurut hukum Pareto yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu 20% dari fungsi yang menggerakkan 80% proyek. Sesi pendapat formal menghasilkan sebanyak mungkin metode alternatif untuk mencapai fungsi yang dipilih. Ini kemudian dipisahkan menjadi 2 kategori, yaitu proposal rekayasa nilai dan juga rekomendasi tambahan, di mana proposal rekayasa nilai adalah proposal yang utama, pengajuan yang utama, kemudian rekomendasi tambahan adalah gagasan-gagasan yang dapat meningkatkan proyek, tetapi tidak mudah masuk ke salah satu kategori sebelumnya. Lalu masuk ke tahap pengembangan. Tujuan dari pengujian ini adalah melihat bahwa alternatif yang ada memang layak secara teknis, dan untuk menjelaskan dengan lebih baik alternatif tersebut kepada tim desain. Urutan analisis ekonomi besaran dari alternatif yang secara teknis layak juga dibuat. Analisis ekonomi dilakukan berdasarkan siklus-siklus hidup jika sesuai, atau life cycle costing jika sesuai. Tim VE mencoba menggunakan data biaya pokok yang sama dengan yang digunakan oleh tim desain, sehingga dapat dibuat perbandingan yang tepat dengan konsep asli. Tim VE juga menyiapkan rekomendasi tambahan. Rekomendasi ini adalah ide-ide yang menurut tim VE akan menambah nilai proyek, tetapi belum tentu menghemat modal atau biaya di masa depan. Rekomendasi tambahan belum tentu dihargai juga. Dan tahap terakhir adalah tahap presentasi dan pelaporan. Semua proposal, rekomendasi tambahan, dan ide yang dianalisis tetapi tidak diusulkan, dicatat selama studi VE dan dikompilasi dalam laporan awal agar dapat disajikan kepada Dewan Peninjau untuk dipertimbangkan. Setelah Dewan Peninjau memutuskan disposisi proposal dan rekomendasi tambahan, laporan akhir akan disiapkan dan nantinya akan dipresentasikan, seperti itu. Kita ke bagian yang ke-7, proposal value engineering yang diajukan. Keterangan-keterangan proposalnya ada 4 di sini, terima alternatif atau diterima proposalnya. Ini akan membutuhkan tim desain untuk mengimplementasikan alternatif yang diusulkan dan diterima. Kemudian yang kedua, terima alternatif yang diusulkan dengan modifikasi. Disposisi ini mirip dengan item yang pertama tadi, tapi dengan beberapa perubahan yang diberlakukan oleh Dewan Peninjau. Yang ketiga, tolak semua alternatif yang diusulkan. Disposisi ini jelas, tetapi alasan yang tepat harus diberikan untuk laporan akhir. Kemudian yang keempat itu ada tabel atau tunda, usulan alternatif untuk studi lebih lanjut atau pengumpulan informasi. Jika alternatif yang diusulkan diajukan, adalah bijaksana untuk menetapkan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah, menetapkan jadwal penyelesaian, dan merancang pohon keputusan. Oke, kita masuk kepada proposal yang pertama.
Proposal yang pertama ini mengusulkan untuk mengumpulkan, menggunakan, dan memperhitungkan aliran permukaan dari anak sungai Gila yang mengalir ke reservoir penyimpanan air sistem. Perkiraan penghematannya itu berpotensi sebesar $1.560.000. Keuntungan dari konsep alternatif ini mengoptimalkan proyek untuk semua aliran masuk yang mungkin termasuk anak sungai yang sudah ditangkap dalam rencana yang diusulkan. Berpotensi menyediakan sumber air yang sebelumnya tidak terhitung. Kemudian juga memberikan kesempatan yang lebih besar untuk melestarikan aliran bypass lingkungan. Untuk keuntungan dari konsep pasien ini tidak teridentifikasi, risikonya juga tidak teridentifikasi dari konsep alternatif. Untuk proposal yang kedua ini proposal nomor 01009 menggunakan pipa baja untuk mengalirkan air yang dialihkan dari saringan intake Wanda hanya di struktur pengalian BHI melalui alignment yang dikubur dan ditinggikan di sepanjang Sungai Gila untuk dibuang ke Wadus Park. Perkiraan potensi penghematannya itu sebesar $5.200.000. Keuntungan dari konsep alternatif yang ditawarkan itu yang pertama, biaya konstruksi lebih rendah daripada terowongan, kurang lebih 8%. Kemudian yang kedua, memungkinkan kemudahan perawatan dan perbaikan akses melalui pipa. Untuk keuntungan dari konsep aslinya sendiri itu ada 4. Yang pertama itu panjang penyelarasan terowongan lebih pendek dengan sekitar 18.000 kaki diperlukan. Yang kedua, penyelarasan terowongan lurus meminimalkan masalah erosi sedimen. Yang ketiga, tidak melibatkan atau memerlukan akses konstruksi di sepanjang Sungai Gila di Ngarai. Yang keempat, perizinan yang lebih mudah di kawasan lahan hutan nasional. Kemudian resiko penerapan konsep alternatifnya sendiri itu yang pertama, pemasangan pipa pada kemiringan lereng yang seragam mungkin tidak praktis. Yang kedua, pemasangan pipa di area tebing curam mungkin memerlukan penyangga bracket yang ditinggikan. Kemudian untuk yang ketiga, peninggian alignment atau penyejajaran di sepanjang ngarai Sungai Gila akan sulit untuk diizinkan. Keempat, tingkat kegerusan Sungai Gila dan kerusakan erosi yang lebih tinggi selama aliran sungai yang tinggi. Kelima, tingkat gangguan lingkungan yang lebih tinggi dan kemungkinan masalah perizinan lingkungan juga. Kemudian proposal yang ketiga yaitu proposal nomor 01011. Idenya adalah menyertakan tindakan konservasi air sebagai komponen proyek. Perkiraan penghematannya itu totalnya $2.864.430. Keuntungannya sendiri itu dari konsep alternatif sesuai dengan apa yang mungkin diperlukan untuk proses perizinan NEPA dan bagian 404. Keuntungan dari konsep aslinya tidak teridentifikasi. Untuk resiko penerapan konsep alternatifnya sendiri tergantung pada bagaimana penghematan konservasi dilihat. Penghematan dapat mengurangi jumlah air yang dibutuhkan dari proyek atau dapat meningkatkan hasil proyek jika penghematan dimasukkan sebagai komponen hasil proyek. Masuk ke proposal selanjutnya yaitu nomor proposal 01013. Idenya adalah mengonsolidasikan reservoir Bob dan Sycamore menjadi satu reservoir yang lebih besar di Ngarai Greenwood atau Greenwood Canyon. Perkiraan potensi penghematannya itu yang awal dan totalnya itu $70 juta. Keuntungan dari konsep alternatifnya sendiri itu hanya berdampak pada satu lembah atau ngarai yang seharusnya memudahkan perizinan, kemudian mengurangi infrastruktur pendukung untuk bendungan seperti outlet dan spillways. Kemudian yang ketiga itu mengurangi penguapan karena total permukaannya lebih sedikit. Keempat, mengurangi kepala pompa untuk mengatasi kesenjangan karena ketinggian permukaan air akan lebih tinggi. Kelima, menghilangkan beberapa pipa angkut untuk mengisi Sycamore. Biaya untuk mengurangi pengangkutan tidak termasuk. Keenam, menghilangkan beberapa area konstruksi dan kebutuhan konstruksi akses jalan, mobilisasi dan dampak terhadap kondisi existing. Yang ketujuh, berdasarkan kunjungan singkat ke lokasi geologi reservoir, di lokasi bendungan mungkin sedikit lebih menguntungkan untuk lokasi lain. Kemudian untuk keuntungan dari konsep aslinya sendiri, yang pertama, sistem dua reservoir memberikan redundansi dan lebih banyak fleksibilitas untuk operasi dan pengiriman. Kedua, relokasi jalan raya 180 tidak diperlukan. Untuk resiko penerapan konsep alternatifnya sendiri, yang pertama kurangnya informasi yang tersedia tentang geologi, tetapi berdasarkan kunjungan ke lokasi berpotensi lebih menguntungkan. Yang kedua, relokasi jalan raya 180 mungkin lebih sulit.
Kemudian ke proposal yang selanjutnya yaitu proposal nomor 01014. Idenya adalah menghilangkan wind reservoir dan menambahkan reservoir kedua di Spar Canyon atau Ngarai Spar. Perkiraan potensi penghematannya di awal dan totalnya adalah 17 juta dolar. Keuntungan dari konsep alternatif ini yang pertama menyediakan kedua waduk dalam satu ngarai. Ini harus mengurangi dampak lingkungan dan beban sedimen keseluruhan dari drainase ke dalam sistem. Yang kedua, menyediakan forebay untuk pemompaan dan lebih banyak fleksibilitas operasional. Ketiga, memungkinkan pelepasan secara gravitasi ke sistem pengangkutan alih-alih pemompaan. Keempat, menghilangkan sekitar 5.000 kaki pipa angkut. Dan kelima, menghilangkan penyeberangan sungai gila dengan pipa pengangkut. Untuk keuntungan dari konsep aslinya sendiri, yang pertama fasilitas penyimpanan yang memadai, tidak diperlukan pemompaan untuk mengisi reservoir atas. Untuk risiko penerapan konsep alternatif itu akan menambah luas waduk di lahan hutan nasional. Lanjut ke nomor proposal 01015, idenya adalah mengoptimalkan jumlah dan ukuran stasiun pompa yang diperlukan untuk persyaratan aliran pengiriman Deming. Perkiraan potensi penghematannya itu di awal dan totalnya adalah 1.650.000 dolar. Keuntungan dari konsep alternatif ini yang pertama biaya konstruksi dan biaya operasi pemeliharaannya yang lebih rendah. Kemudian operasi dan pemeliharaannya yang disederhanakan dengan 3 stasiun pompa, bukan 5 lagi, dengan 2 stasiun pompa teratas dipindahkan di lokasi baru. Keuntungan dari konsep aslinya, sebagian besar persyaratan right of way terletak di right of way jalan raya dan di dekat jalan raya untuk kemudahan akses. Resiko penerapan konsep alternatifnya sendiri, 2 lokasi stasiun pompa baru mungkin sulit untuk diterapkan. Masuk ke proposal selanjutnya, yaitu proposal nomor 01031. Idenya adalah menggunakan saringan intake pasif untuk menggantikan galeri resapan yang dikombinasikan dengan Coanda screens di struktur pemasukan titik pengalian sungai BHI Gila. Perkiraan potensi penghematannya itu awal 13.600.000 dolar, masa depan 100.000 dolar, totalnya itu sekitar 13.700.000 dolar. Keuntungan dari konsep alternatif sendiri, biaya konstruksi dan biaya operasional pemeliharaan lebih rendah. Kemudian kemudahan konstruksi yang lebih baik di daerah sekitar sungai yang lebih kecil. Untuk resiko penerapan konsep alternatifnya, yang pertama sedimen sungai dan puing-puingnya kadang-kadang dapat menyebabkan beberapa penyumbatan saringan intake. Yang kedua, tanpa menggunakan pembersihan airbus otomatis, diperlukan pembersihan layar manual secara teratur. Keuntungan dari konsep aslinya itu tidak teridentifikasi. Nah, ini untuk gambar layar intake pasif berdiameter 36 inci. Kemudian masuk ke proposal nomor 01048. Idenya adalah membangun saluran untuk memungkinkan sedimen anak sungai untuk melewati reservoir penyimpanan. Perkiraan potensi penghematannya di awal itu 6 juta dolar. Sedangkan di masa depan mungkin akan berkurang 1.700.000 dolar. Sehingga total perkiraan potensi penghematannya itu 4.300.000 dolar. Untuk keuntungan dari konsep alternatifnya sendiri, yang pertama menghilangkan biaya konstruksi yang tinggi dari cekungan sedimen. Kedua, menghilangkan dampak yang merugikan dari pemutusan aliran dari segmen aliran hilir waduk, membuat izin lingkungan waduk lebih mudah. Ketiga, mengalihkan sebagian besar hasil sedimen anak sungai melewati waduk, menjaga kualitas air dari air yang tersimpan di waduk. Keempat, meminimalkan kebutuhan untuk pemeliharaan sedimen dan pengurukan waduk. Kelima, meminimalkan kebutuhan untuk pemeliharaan sedimen dan biaya siklus hidup untuk cekungan sedimen. Untuk keuntungan dari konsep aslinya sendiri, memungkinkan masuknya air permukaan ke waduk sebagai sumber air tambahan yang potensial. Risiko penetapan konsep alternatifnya, beberapa risiko penyumbatan saluran yang akan masuk ke gorong-gorong dan menumpahkan air serta sedimen ke waduk. Hal ini dapat dihindari dengan langkah-langkah desain anti penyumbatan yang tepat di saluran masuk atau intake-nya. Selanjutnya, proposal nomor 01055, idenya adalah mengubah fitur pelepasan bendungan untuk memungkinkan kontrol suhu pelepasan yang lebih besar. Perkiraan potensi penghematannya itu di awal sampai total itu $0 karena
fokus kepada kontrol suhu pelepasan yang lebih besar. Keuntungan dari konsep alternatifnya sendiri memungkinkan pemindahan air secara ekonomis dari reservoir pada banyak ketinggian yang berbeda-beda. Keuntungan dari konsep aslinya, kontrol suhu yang bekerja di outlet tidak memungkinkan lokasi yang cukup untuk mengalirkan air pada ketinggian yang berbeda. Resiko penerapan konsep alternatifnya sendiri itu mungkin lebih sulit untuk diizinkan daripada desain aslinya. Masuk ke proposal selanjutnya, yaitu proposal 01060. Idenya adalah menggunakan infrastruktur listrik yang ada untuk memasok pompa tenaga kuda rendah untuk waduk wind. Perkiraan potensi penghematannya ini tidak diukur. Keuntungan dari konsep alternatif ini, ada saluran listrik yang ada di komunitas Gila dan Jurang, dimungkinkan untuk memberi daya pada beberapa beban pemompaan, daya listrik kecil dengan memperpanjang saluran ini. Sehingga ini menjadi sebuah keuntungan karena saluran listrik bisa disalurkan. Untuk yang kedua, studi akan diperlukan untuk mengevaluasi kemampuan saluran yang ada. Kemudian untuk keuntungan dari konsep aslinya, tidak ada yang terlihat atau tidak teridentifikasi. Untuk resiko penerapan konsep alternatif, infrastruktur yang ada mungkin tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melayani pompa. Masuk ke proposal selanjutnya, yaitu proposal nomor 01061. Idenya adalah menggunakan 12,47 kV atau 13,48 kV daripada 4,16 kV untuk motor pompa besar. Perkiraan potensi penghematannya di awal dan total adalah 2 juta dolar. Keuntungan dari konsep alternatif ini, yang pertama, ini akan menghilangkan satu transformasi dan satu transformator ukuran gardu. Kedua, motor pompa individual akan lebih mahal, tetapi biaya keseluruhannya akan lebih rendah. Ketiga, menghilangkan satu trafo akan menyederhanakan desain gardu induk dan mengurangi biaya secara signifikan. Untuk keuntungan dari konsep aslinya sendiri itu tidak teridentifikasi dan resikonya dari konsep alternatif juga tidak teridentifikasi. Kemudian masuk ke nomor proposal 01062. Di sini idenya adalah menghubungkan ke sumber 115 kV PNM daripada tegangan sumber 69 kV. Perkiraan potensi penghematannya tidak dihitung. Di sini keuntungan dari konsep alternatifnya itu yang pertama, ini akan memberikan sumber yang lebih kuat untuk proyek sehingga lebih mudah untuk memulai motor atau mesin. Yang kedua, menambahkan beban 25 sampai 30 MVA ke sistem 69 kV PNM, mungkin memerlukan transformator 115 69 kV yang lebih besar. Ketiga, peningkatan sistem PNM 69 kV kemungkinan akan menjadi biaya yang harus dibayar oleh proyek. Keempat, perbedaan biaya konstruksi antara konstruksi jalur tinggi 69 kV dan 115 kV kecil. Untuk keuntungan dari konsep aslinya sendiri dan risiko penerapan konsep alternatifnya itu tidak teridentifikasi. Masuk ke nomor proposal 05004. Idenya adalah menghilangkan atau memindahkan konsep asli bak sedimentasi dari hulu reservoir of channel ke daerah genangan reservoir. Perkiraan potensi penghematannya di awal dan total ada 15 juta dolar. Keuntungan dari konsep alternatifnya sendiri, lokasi akan mengurangi atau menghilangkan kebutuhan akan persyaratan keamanan bendungan untuk diterapkan pada tanggul cekungan sedimentasi. Kedua, lokasi dapat menghilangkan kebutuhan untuk pekerjaan outlet dan untuk layanan atau pelimpah darurat di cekungan sedimen. Ketiga, konsep dapat direduksi untuk memberikan topografi yang sederhana dan mendorong pembentukan delta di dekat ujung atas, lebih menguntungkan untuk pemindahan sedimen juga. Kemudian yang keempat, konsep yang diusulkan dapat dikurangi lebih lanjut untuk menghilangkan cekungan sepenuhnya. Kemudian juga mengandalkan penggalian sedimen secara berkala pada saat penyimpanan yang sangat ramping. Kelima, sedimen berbutir halus yang cukup besar kemungkinan akan terangkut ke reservoir utama selama aliran volume tinggi berfrekuensi rendah, mengurangi efektivitas cekungan sedimen atas juga. Keuntungan dari konsep aslinya sendiri, upaya positif untuk menangkap dan menyimpan sedimentasi jauh dari waduk. Resiko penerapan konsep alternatifnya, sedimen reservoir yang terakumulasi mungkin lebih sulit dihilangkan dalam periode penyimpanan tahunan yang menguntungkan. Nah, ini untuk keputusan Dewan Peninjaunya.
di mana untuk proposal 01003 tabel ini artinya tunda atau studi lebih lanjut. Kemudian 01009 itu tidak diterima. Kemudian proposal 01011 diterima, hingga 15 ini diterima juga. Kemudian 01031 tabel atau studi lanjut atau ditunda. Kemudian yang 01048 tidak diterima, 01055 diterima, 01060 diterima dengan modifikasi, 01061 diterima, 01062 tabel atau tunda sehingga diperlukan studi lebih lanjut, dan terakhir proposal 05004 diterima. Selain proposal utama, di sini juga ada rekomendasi tambahan. Ya, bisa dilihat di sini. Mungkin ini cukup banyak sehingga saya hanya akan membacakan sedikit saja. Yang pertama itu meninjau dan mengevaluasi pasukan air yang dapat dialihkan dari dana hasil proyek, itu diterima atau diperlukan. Dan yang kedua itu menerapkan rencana proyek pengembangan bertahap yang menyediakan pengalihan sungai gila awal dan tingkat penyimpanan awal atau dasar, ini diterima juga. Kemudian yang ketiga ini mengembangkan tujuan proyek dan kriteria operasional untuk alternatif penyimpanan pengalihan, ini diterima. Kemudian juga ada pengalihan aliran balik sungai gila, ini perlu tabel atau studi lanjut atau ditunda. Kemudian ada menambahkan pelindungan erosi tambahan pada struktur pengalihan, itu diterima. Menambahkan sistem alert atau SCADA, itu diterima. Kemudian juga ada menyelaraskan proses pengembangan dan evaluasi alternatif teknis, itu diterima proposalnya. Kemudian ini ada pengembangan pernyataan tujuan dan kebutuhan sebagai dasar untuk pengembangan alternatif dan evaluasi, ini diterima. Kemudian juga ada mengembangkan dan atau memperluas serta menggunakan fasilitas Freeport McMoran Tyrone yang ada untuk penyimpanan air, pemompaan, pengangkutan pipa untuk kebutuhan air di cekungan Mimbres. Ini perlu ditunda karena perlu lebih lanjut lagi. Kemudian selanjutnya itu ada membangun bendungan kepala rendah di titik pengalihan BHI, ini tidak diterima. Dan juga ada tidak perlu menyediakan pipa terpisah atau lapisan beton cor di tempat untuk terowongan, itu tabel atau studi lebih lanjut atau bisa dikatakan ditunda. Kemudian ada juga menetapkan jumlah dan lokasi pengiriman target untuk augmentasi aliran lingkungan, itu ditunda. Kemudian ada mengembangkan model air tanah atau air permukaan yang terintegrasi, ini diterima. Kemudian juga ada mempertimbangkan berbagai macam hal, ini diterima juga. Dan juga ada melakukan pemodelan hidraulik detail tambahan, ini diterima. Untuk selanjutnya melakukan simulasi Monte Carlo dari elemen operasi sistem utama, ini diterima. Membuat analisis dampak perubahan iklim dalam model ketersediaan air ISC, ini ditunda atau perlu studi lebih lanjut. Kemudian juga ada memompa air dari Waduk San Carlos, ini tidak diterima. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Kesimpulannya, tim rekayasa nilai atau tim PE memilih alternatif pilihan 2 BHI sebagai kasus dasar untuk mengukur proposal VE-nya. Oleh karena itu, semua proposal dan rekomendasi tambahan diukur terhadap konsep desain ini. Studi rekayasa nilai menghasilkan 13 proposal dan 17 rekomendasi tambahan. Dari 13 proposal utama yang diajukan, 8 proposal diterima. Kemudian dengan 1 proposal diperlukan modifikasi, 3 proposal perlu studi lebih lanjut, dan 2 proposal lainnya ditolak. Untuk usulan dan rekomendasi tambahan dikategorikan berdasarkan bidang teknis berikut: pengalihan, sedimentasi, pengangkutan, penyimpanan atau reservoir, distribusi, dan tinjauan model pengalihan. Estimasi biaya proyek total melalui rancangan anggaran biaya proyek adalah $641.356.000. Dengan adanya proposal yang diusulkan dan diterima, maka estimasi penghematan biayanya bisa mencapai $108.514.430. Ditambah dengan penghematan biaya melalui proposal yang tertunda karena perlu studi lebih lanjut sejumlah $15.260.000.
Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.